Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu pelanggan setia Make Easy dan para narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Feni Hananingrum yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Terima kasih banyak juga atas waktunya karena telah hadir mengikuti acara Make Easy Product Webinar dengan tema Ramadan Made Easy, maksimalkan performa pengiriman bersama TMS. Baiklah, kalau begitu sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan tata tertib webinar kita pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama ialah apabila peserta memiliki pertanyaan, silakan untuk dituliskan pada chatbox Zoom atau menggunakan dengan format nama, underscore dari perusahaan mana atau dari afiliasi mana, lalu pertanyaannya. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, bisa langsung saja tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di chat box atau di kolom komentar dengan format nama, underscore afiliasi, pertanyaan, lalu pertanyaannya nantinya akan disampaikan oleh saya atau moderator pada sesi tanya jawab nanti. Lalu peserta mohon juga dapat mengisi link survei webinar Make Easy Product Webinar yang akan tertera pada chat box ataupun linknya nanti akan ditaruh di chat box. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung klik aja linknya lalu mengisi form tersebut. Dan juga nantinya hari ini kita bakalan ada door prize dan door prize-nya ini akan ditujukan untuk peserta yang telah mengisi feedback form dan juga beruntung setelah nantinya moderator akan mengumumkan nama pemenang pada saat akhir acara nanti. Dan juga peserta terpilih yang menjadi pemenang nanti harap menghubungi panitia kami yang bernama Ibu Fen di 0822 9898 2603. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang terpilih menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah menarik pada webinar ini, bisa langsung saja kontak panitia kami atas nama Fen di 0822 9898 2603 untuk proses lebih lanjut. Baiklah, sebelum kita mulai ataupun kita memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, saya juga ingin memberikan pengumuman sedikit pada webinar pada pagi hari ini, yaitu nantinya Bapak Ibu akan menerima rekaman dan slide webinar ini yang akan dikirimkan ke email di awal minggu depan. Lalu Bapak Ibu juga dapat menuliskan pertanyaan pada kolom tanya jawab dan kami akan menjawab pertanyaan di akhir nanti. Contohnya adalah namanya Nike dari PT ABC ataupun nama organisasinya lalu underscore pertanyaannya. Demikian. Baiklah, kalau begitu agenda webinar kita pada hari ini yang pertama ialah nantinya Feni akan memperkenalkan siapakah yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini. Lalu Feni juga akan sedikit membahas mengenai permasalahan pengiriman pada industri logistik, khususnya menjelang bulan Ramadan ini. Lalu kita juga akan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di sektor logistik. Nantinya juga akan ada demo produk-produk Make Easy juga. Lalu berikutnya nanti bakalan ada sharing session atau bersama dengan salah satu klien existing kami yaitu James Logistik. Lalu yang terakhir akan ada tanya jawab, foto bersama dan juga penutup. Baiklah, kalau begitu sebelumnya Feni juga ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar ini, jangan lupa untuk selalu mengisi feedback form-nya, karena nanti di feedback form ini nanti akan dipilih 3 orang yang akan beruntung mendapatkan door prize, dan juga link tersebut juga akan mendata Bapak Ibu untuk kami kirimkan rekaman-rekaman webinar pada hari ini, dan juga mungkin slideshow webinar pada hari ini. Baiklah, kalau begitu sebelumnya Bapak Ibu sekalian pada tahun 2022 Purchasing Manager Index Indonesia mencatatkan angka ekspansif sebesar 53,7% yang dilansir juga dari beberapa sumber antara lain Bali Ekbis, Bisnis.com dan juga mediaindonesia.com pada tahun-tahun sebelumnya. Tercatat adanya 30 hingga 100% lonjakan pengiriman barang yang dialami oleh berbagai penyedia jasa logistik selama Ramadan.
Dan juga dalam proses operasionalnya, hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan distribusi ataupun 3PL dalam mengendalikan operasional dan juga meningkatkan efisiensi. Apalagi saat ini kita memasuki pasca pandemi, yang dimana keadaan dunia dan negara kita semakin membaik. Pastinya juga ekonomi dan juga daya beli meningkat dan berdampak pada permintaan di sektor logistik. Nah, untuk itu dalam menghadapi tantangan Ramadan pada tahun 2023 ini, McEasy ingin sekali memberikan informasi dan juga penjelasan mengenai solusi-solusi apa saja sih dan juga inovasi-inovasi apa saja yang memang bisa menjadi jawaban melalui sistem integrasi logistik dan juga produk terbaru dari McEasy untuk mendukung bisnis Bapak Ibu pastinya. Dan juga dalam webinar ini McEasy juga menghadirkan Transportation Management System yang kami sebut TMS untuk meningkatkan efisiensi operasional logistik dan juga transportasi perusahaan Anda. Bahkan nih ya, di tengah meningkatnya permintaan sekalipun, dengan TMS, Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk kehilangan kontrol dan juga transparansi. Dan nantinya bagaimana TMS ataupun Transport Management System akan bekerja untuk memaksimalkan performa operasional perusahaan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya ataupun topik utama kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini yang akan memandu penjelasan produk McEasy Transport Management System. Ya, dan berikut ialah pemateri kita pada hari ini ataupun pemandu kita pada hari ini ada Mas Dimas Dwi Santoso selaku Business Development Manager McEasy. Halo Mas Dwi, ya aku panggilnya Mas Dwi aja ya. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Fendi. Selamat siang buat semuanya yang sudah hadir di webinar kita pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke. Baiklah hadirin sekalian, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke topik utama dari webinar kita hari ini, yaitu bagaimana cara memaksimalkan performa pengiriman bersama TMS McEasy. Kalau begitu langsung aja kepada Mas Dwi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you. Terima kasih banyak buat Mbak Fendi udah membuka acara kita pada pagi hari ini dengan seru banget ya. Dengar suaranya itu enak gitu dan menghibur ya Bapak Ibu semua gitu. Terima kasih juga udah menyempatkan hadir pada para peserta webinar pada pagi hari ini diadakan oleh McEasy ya. Dan tentu saja sangat menarik ya Mbak Fendi tajuk yang kita bawa yang juga relevan dengan beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan yang paling ditunggu-tunggu mungkin sebagian umat yang ada di Indonesia tentunya atau ada seluruh di dunia dan juga tajuk sangat menarik karena biasa di bulan ini akan terjadi high season atau juga volume yang tinggi-tinggi atau gila-gilaan itu ya yang akan dialami sama customer-customer kita yang selama ini juga sudah di-provide ataupun sekarang juga masih dalam kondisi persiapan menggunakan platform dari McKinsey itu sendiri Mbak Fendi gitu ya. Dan oke, salam kenal sebelumnya. Tadi sudah sempat dikenalkan ya oleh Mbak Fendi ya kalau nama saya Dimas Dwi Santoso, biasa dipanggil Dimas, biasa dipanggil Dwi atau juga biasa dipanggil Mas Santoso. Jadi tergantung Bapak Ibu nyamannya yang mana, yang penting senyamannya gitu ya. Jadi ya seperti seperti kata pepatah tak kenal sama kata sayang. Jadi ya harapannya dari Bapak Ibu semua di sesi ini kita bisa sama-sama saling kenal, bisa sama-sama saling sharing tujuannya bukan untuk berniatan mengajari, karena yang saya yakin yang hadir di sini itu lebih expert dibandingkan saya secara di lapangan praktik ya. Apalagi terlebih kita tahu kalau sektor logistik itu bukan sektor industri baru. Karena kita sifatnya itu negara kepulauan atau juga negara yang banyak terhubungkan pulau-pulau yang cukup besar dan juga dipisahkan oleh laut, pastinya sektor logistik itu hidup pada awal mula dari Indonesia ada yang pasti ya, karena transfer barang atau transfer sistem yang sifatnya itu barang logistik pasti juga butuh yang namanya sistem logistik itu sendiri seperti itu. Dan sesuai dengan temanya dan sesuai dengan janji di pagi hari ini saya akan coba men-sharingkan gitu. Jadi hal-hal apa saja sih yang biasanya menjadi
elemen penting atau viewpoints penting yang sebenarnya menjadi salah satu problematik kita bersama dalam sektor industri logistik itu sendiri gitu. Terkhusus kita dari McKinsey juga mencoba untuk memetakan dan membantu nih satu persatu apakah impact dari suatu problematik itu benar seserius itu dan bagaimana cara men-take over-nya melalui dari hal yang menjadi expertise McKinsey juga lewat platform yang namanya TMS itu sendiri. Seperti itu. Boleh dibantu slide-nya? Nah, sementara ini ada beberapa permasalahan logistik yang utama ya, yang selama ini kita juga dari tim business development McKinsey itu selalu mencoba meng-capture atau juga menjadi jembatan. Kira-kira obrolan apa sih atau pain point apa yang kira-kira dari customer kita itu selalu apa ya mengeluhkan gitu kepada McKinsey, kira-kira bisa nggak sistem McKinsey itu men-take over beberapa isu problems ini gitu. Jadi dan kita juga dari sistem McKinsey coba memetakan ya dari sudut viewpoints dari sales itu sendiri, gimana sih kalau misalnya sistem logistik itu juga bersifat lebih compact dan bisa lebih impactful dalam proses implementasi di lapangannya. Jadi tidak menggeser secara keseluruhan bisnis proses, tapi justru bisnis proses yang ada itu jauh lebih efisien dan lebih efektif. Artinya lebih impactful harapannya ketika nanti bisa kita bantu dengan tajuk kita ya dari McKinsey juga Future with Me, artinya modernisasi atau digitalisasi itu dengan harapan bisa lebih mengefektifkan proses yang ada untuk kedepannya agar lebih seamless ya bahasanya anak-anak zaman sekarang atau itu lebih mulus lah pembahasannya seperti itu. Dan yang ada 3 hal. Yang pertama mungkin bisa dilihat juga ya sama Bapak Ibu kalau misalnya ada 3 nih pemetaan permasalahan. Yang pertama itu dari segi penjadwalan pengiriman yang kerap masih manual dengan kertas atau papan tulis. Dan ini juga pasti ya kebetulan Bu Feni ini atau Mbak Feni juga salah satu tim saya ini di business development, pasti kita sering ya Mbak Feni, kalau kita ngeliat papan tulisnya atau ketika ketok pintu nih ketemu sama klien kita di sektor logistik, buka pintu lah tuh jembrengan papan tulis gede banget dan di situ kayak hari ini order pengiriman kemana. Dan itu bukan lagi sebuah rahasia umum, tapi juga rahasia bersama ya. Kalau misalnya sistem logistik sektor di Indonesia itu masih semanual itu gitu. Dan gimana sih impact-nya gitu. Dan impact-nya justru ya banyak kaitannya dengan berbagai divisi yang terlibat, terutama mungkin dari orang sales-nya sendiri ketika pitching customer, apakah SLA-nya kita itu bisa menjanjikan dengan kebutuhan customer itu sendiri. Karena kadang customer ada yang sifatnya butuh cepat ketika mereka butuh, atau juga bisa jadi customer sifatnya itu butuh penjadwalan yang sifatnya itu yang nggak boleh terlewatkan gitu. Dan bisa juga impact ke divisi lainnya, contoh kayak divisi pergudangan atau divisi warehouse untuk menyiapkan orderan, terus juga ada divisi packaging, terus juga ada divisi transportasi yang tukang nyari atau menyiapkan armada juga driver untuk melakukan pengiriman barang. Nah itu semisal ada satu aja ya, tulisan yang salah atau tulisan yang tidak terupdate, itu jadi masalah yang sifatnya itu bisa kita sebut permasalahan yang sifatnya snowball atau snowball effect. Jadi semua divisi kena dan itu kan jadi gulungan yang besar. Pada satu waktu atau pada suatu ketika hal itu tidak di-solving problems menjadi permasalahan yang sifatnya itu berlarut-larut dan tidak terpecahkan. Dan yang kedua, dari segi yang paling vital juga dalam sektor industri logistik, ketika kita merasa hal yang namanya visibilitas, kita pengen tahu nih, di mana sih posisi dari fleet kita atau armada kita dan barang kita itu di jalan itu. Sudah sampai mana, misal kita ada pengiriman ke Pulau Sumatera, tiba-tiba kita pengen tahu nih, kira-kira udah naik kapal atau belum ya, tapi kita nggak bisa ada secara real time. Akhirnya kita koneksinya, cara menghubungi ke drivernya atau connect-nya lewat WhatsApp ataupun telepon genggam. Yang pasti di jalan ketika masih di tol itu possible nggak diangkat? Nggak possible kan, karena secara safety juga itu nggak safety atau tidak dianjurkan untuk mengangkat telepon di tengah perjalanan. Hal ini yang menjadi kesulitan ya, bukan cuma kesulitan tapi juga ada prosedur di perjalanan nggak bisa kita langgar, dan hal itu pastinya butuh solusi. Solusinya kira-kira apa sih yang bisa menyediakan visibilitas yang bisa kita pandang ataupun bisa kita monitoring tanpa mengganggu si pengendara armada itu sendiri atau tidak mengganggu driver ketika melakukan perjalanan pengiriman. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting juga,
terkait tentang yang poin pertama yang sudah saya singgung tadi Mbak Feni dan Ibu Bapak sekalian terkait tentang SLA ke customer. Biasanya customer butuh namanya kepastian. Kalau misalnya nggak pasti sampai sekarang ataupun nggak same day gitu ya, kayak industri sektor logistik ekspedisi, itu juga mereka butuh namanya transparansi dan visibilitas. Ya, jadi kalau misalnya nggak nyampe, udah sampai mana memangnya barangnya gitu. Dan itu lewat sistem dari McKinsey yang namanya TMS itu juga kita bisa memprovide dalam visualisasi seperti apa sih hal itu bisa kita lakukan. Possible or not, tentu dari McKinsey kita possible melakukan. Nanti akan saya sedikit ceritakan secara storytelling juga ya, dan kita disinakan dari tahapan diskusi. Jadi harapannya Bapak Ibu juga bisa bertanya lewat kolom chat seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Feni terkait tata tertib Q&A, tapi saya akan sedikit menceritakan seperti apa flow system yang McKinsey punya lewat fitur TMS-nya. Boleh lanjut? Dan di sini secara singkat, sebelum saya masuk ke segi atau fase demonstrasi dari segi software TMS kita, sedikit highlight, kita itu di McKinsey punya beberapa fitur atau juga beberapa hal yang biasanya kita provide atau kita berikan solusi kepada klien, tergantung kebutuhan mereka seperti apa. Yang pertama itu ada fitur TMS itu sendiri. Sederhananya atau singkatnya, TMS digunakan untuk memproses dari segi order ada, itu kita bisa memplanningkan penugasan, hingga nanti kita proses tracing berada di manakah order tersebut, statusnya seperti apa, hingga nanti kita bisa mendapatkan reporting kalau order itu sudah selesai dilakukan. Dan yang kedua, kita masuk ke sisi operasional, kita punya fitur yang namanya VSMS dan Smart Driver. Fungsinya sederhananya adalah melacak lokasi secara real time. Jadi posisi armada saya ini ada di mana sih? Itu kita bisa fiturkan atau bisa kita lewat provide-kan atau solusinya itu lewat yang namanya VSMS. Dan yang ketiga, dari sisi driver, sebagai bentuk kita juga butuh intervensi atau melakukan istilahnya itu proses juga perlu ada tambahan dari driver, kita masuk ke tahapan atau dari sektor yang namanya smart driver sebagai bentuk updating status ketika mereka sedang melakukan delivery order. Contoh kita semisal lagi proses transfer barang ya, atau pengiriman barang lewat ekspedisi yang mungkin dari Bapak Ibu pasti langsung ngebayangin, contoh kayak JNE, JNT, dan lain sebagainya. Nah, itu sistem ketika kita melakukan update status kalau barang sedang transit, barang sudah sampai di lokasi customer. Itu perlu yang namanya sinkronisasi pendataan update status lewat yang namanya Smart Driver. Dan yang terakhir, dari segi customer ataupun perspektif customer, kita bisa memberikan notifikasi secara real time bahwa barang yang sedang dibawa untuk ketujuan destinasi mereka itu seperti apa. Baik secara lokasi, ataupun secara posisi, ataupun secara status. Seperti itu. Singkatnya, dari ekosistem solusi yang McKinsey punya sejauh ini, dan mungkin hal ini cukup menjawab ya, atau menjawab secara komprehensif apa yang menjadi kebutuhan perusahaan Bapak dan Ibu yang hadir di sesi pada pagi hari ini. Lanjut. Ya, jadi di sini sedikit menjembatani gitu ya. Jadi ini langsung masuk ke sesi demo Mbak Feni ya. Seperti itu. Jadi hal apa saja sih yang akan saya sharingkan? Sini saya izin share screen terkait tentang solusi dari TMS McKinsey itu sendiri. Oke. Sudah kelihatan belum Mbak Feni? Sudah. Oke. Baik, di sini saya akan cerita sedikit kurang lebih ya, ada beberapa menit ke depan. Semoga tidak membosankan Bapak Ibu semua ya, tapi harapannya justru lewat memperkenalkan sistem ini bisa ngerasa kalau misalnya McKinsey itu hadir ya untuk solving problem yang ada permasalahan di lapangan, seperti itu. Dan sederhananya ini adalah tampilan TMS kita yang sampai saat ini. Oh, kenapa sampai saat ini Mas Dimas kita atau Mas Dwi? Karena kita juga dari McKinsey akan selalu melakukan yang namanya improvement baik dari hari ke hari atau bulan per bulannya atau periode ke periodenya. Seperti itu. Dan sederhananya di sini kita langsung masuk ke halaman dashboard. Di dashboard ini kita bisa melihat secara overview keseluruhan bahwa dalam suatu perusahaan yang menggunakan dashboard ataupun fitur software McKinsey itu selama itu sudah melakukan proses pengantaran barang itu sudah berapa banyak sih? Gitu ya. Dan di sini bisa lihat dari berdasarkan periodenya, apakah dia dari 7 hari terakhir ataupun dari
bulan terakhir atau juga dari beberapa periode waktu yang kita inginkan untuk kita coba tracking atau kita overview-kan. Dan halaman dashboard ini juga yang membantu kita sebagai decision maker ataupun pembuat keputusan dari suatu kondisi statistik sederhana gitu ya, bahwa kondisi bisnis kita itu seperti apa sejauh ini dan butuh improvement di bagian mana. Karena pada dasarnya lewat dashboard ini juga kita bisa men-tracking satu persatu. Contoh dari segi fleet status atau armada itu seperti apa, available berapa banyak, dan available itu dalam kondisi seperti apa, apakah tidak aktif ataukah dalam proses maintenance atau juga dalam tahapan yang namanya dokumentasi kritikal. Jadi kayak seperti expired license atau juga tidak ada driver yang kita bisa tap in-kan ke dalam si fleet yang ada tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dari masing-masing orderan atau kita bisa menyebutnya sederhananya, TMS ini kan kita ciptakan atau kita gunakan pada kegiatan keseharian kita di sektor logistik untuk memantau dan juga dari proses penugasan, kira-kira order ini akan ditugaskan ke armada dan driver yang mana, hingga nanti kita bisa men-tracing satu persatu apakah orderan tersebut sudah selesai atau sudah terkirim di lokasi pengantaran. Nah, itu status ordernya ada di sini. Jadi dari drafting, konfirmasi, schedule atau penjadwalan, hingga nanti ke tahap cancel atau juga reschedule. Dan secara total seperti apa. Jadi secara utuh seperti ini tampilan dashboard dari TMS itu sendiri, dan yang tidak kalah penting, suatu proses bisa dilakukan ketika nanti dari McKinsey juga akan membantu ya untuk mempersiapkan kalau suatu software ini sudah ready untuk digunakan, dari segi master data sudah kita input atau kita sediakan datanya di dalam fitur atau juga software TMS itu sendiri. Nah, semisal semua sudah setup, kita masuk ke fase selanjutnya. Jadi, fase selanjutnya itu ada 3 tahapan, sehingga kita nanti bisa memastikan bahwa suatu proses pengantaran barang itu memang sudah ready untuk kita tugaskan kepada driver, atau sudah ditugaskan kepada driver dan driver tinggal melaksanakan. Yang pertama, kita masuk ke tahapan order create. Jadi, tahapan yang pertama itu kita meng-create atau membuat order-order. Yang pastinya ini kan melibatkan divisi sales mungkin atau juga divisi dari pergudangan yang mereka menerima orderan dari customer-nya, dan akhirnya di sini kita bisa memetakan atau mendatabase ulang satu persatu bahwa ordernya itu seperti apa detailsnya. Nah, itu ada di order create. Seperti itu. Dengan kondisi kita bisa mengisi namanya, origin-nya, destination-nya dengan details di bawahnya. Dan yang pasti, sistem dari McKinsey juga, TMS ini bersifat secure dan kita anti typo. Kenapa? Karena biasa tipografi itu menjadi salah satu elemen yang paling vital dan penting ya. Remeh, tapi itu apa ya, istilahnya itu remeh tapi impact-nya menyakitkan. Ketika kita narik data nih, data raw, kita pengen olah dalam bentuk statistika grafik, ternyata pas klasifikasi nama customer itu beda-beda. Apa itu satu customer? Itu biasa berasal dari tipografi. Dan karena kita sudah disetting di master data, kita tinggal klik aja di sini. Jadi contoh nama customer-nya siapa, kita bisa mengetik setidaknya ada 3 karakter. Contoh misal ABC, dan di sini akan muncul di bawahnya ada rekomendasi kira-kira customer mana yang akan kita arahkan atau kita tuju sebagai bentuk detailing bahwa order ini dikhususkan untuk customer ini. Begitu juga dengan alamat origin dan destination. Tapi tenang, misal memang dari kondisi bisnis proses Bapak Ibu di selama ini di perusahaannya itu ada kode-kode tertentu, bisa jadi kita masuk ke solusi yang selanjutnya. Bisa kita input nomornya di batch number, juga bisa kita input di shipment number. Jadi bisa kita kondisikan, pun sifatnya nanti semisal butuh bantuan lebih lanjut, dan akhirnya jatuh cinta nih sama software-nya McKinsey atau software TMS McKinsey, nanti pasti dibantu sama tim business development atau tim telemarketingnya kita. Seperti itu. Jadi kita juga punya tim, dan no worries dan don't worry gitu ya. Jadi kita punya berbagai macam solusi yang bisa kita melakukan pendekatan dan kita coba understanding kira-kira customer itu butuh dibantu sisi apa. Dan misal sudah oke semua database-nya, kita bisa juga melihat ya dari mapping
di mana posisi destination sama origin, kita bisa langsung melihat insight-nya, di lot mana saja sih dia, atau kondisinya itu titiknya, pinpoint-nya ada di mana. Termasuk juga item yang akan dibawa, kita bisa detailkan di sini. Seperti itu langkah yang pertama, terkait tentang order creation. Namun ketika nanti kita order creation itu ternyata tidak kita input satu persatu, kita juga bisa melakukan proses input yang kedua, yaitu kita bisa proses di mana kita bisa download template. Jadi download template ini kita bisa upload dan kita bisa ekspor masuk ke dalam software McKinsey itu sendiri atau software TMS-nya. Sehingga nanti kita bisa memunculkan banyak sekali orderan yang kita bisa eksekusikan tanpa harus menginput satu persatu. Dan itu sifatnya adalah dalam bentuk spreadsheet ataupun Excel format. Dan ketika sudah oke semua, kita tinggal checklist sebagai langkah keduanya untuk melakukan action. Ketika kita sudah selesai memastikan kalau semuanya sudah oke, dari owner gudang juga sudah ready barangnya, dan juga memang dari tim sales dan tim operasional juga memastikan bahwa oke, ternyata memang order ini true atau order ini benar, kita bisa melakukan konfirmasi. Sehingga kita dapat penomoran yang namanya DO number. Sesederhana itu, dan nanti semisal sudah selesai, untuk fase yang kedua, kita mulai masuk ke proses yang ketiga atau proses yang terakhir adalah proses penjadwalan, proses pengiriman. Yang dimana di McKinsey juga lewat TMS-nya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada sistem secara manual ataupun interaktif live yang kita bisa selection dari masing-masing nomor DO sesuai dengan nomor DO yang kita prioritaskan untuk melakukan proses penjadwalan pengiriman. Kita bisa checklist satu persatu, dan kita juga bisa lihat di sebelah kanannya ada listing fleet atau armada dan juga driver yang sebagai bentuk gambaran bahwa driver dan fleet inilah yang bisa kita tugaskan untuk membawa atau meng-carry out order-order yang sudah kita create atau sudah kita buat sebelumnya. Sehingga dari DO tersebut kita masuk ke proses add to fleet planning atau proses order planning, dan di sini kita bisa melihat satu persatu dia shippingnya dari mana, dan startingnya kapan, service time juga kapan, dan detailnya seperti apa dari segi tonase dan juga publikasi. Jadi sesederhana itu aja sebenarnya Mbak Feni dan Ibu Bapak sekalian gitu ya, terkait tentang penggunaan software McKinsey. Sedangkan tadi kita lihat ya di awal pembukaan bahwa ternyata kondisi problematik yang ada sekarang ya di sektor logistik atau sektor ekspedisi pengantaran barang itu sifatnya kompleks, diakibatkan apa? Diakibatkan dari segi kita. Yang namanya juga human ya, human itu sifatnya dinamis dan juga sulit di depan. Kapan dia salah, kapan dia capeknya, tapi ketika kita secure dalam bentuk data di software ini, artinya kerapihan data itu lebih terjamin, dan juga dari segi security sasi penjadwalan akan lebih dapat dipastikan, dan kita akan lebih rapih penjadwalan ke depannya. Harapannya seperti itu. Dan opsi yang kedua, dari segi planning, kita bisa masuk yang lebih advance, atau kita sebut fitur route optimization. Nah, fitur optimization ini kita mengandaikan, contoh, Bapak Ibu dalam satu hari ternyata ada proses pengantaran barang sebanyak 1.000 order, dengan jumlah armada 500, atau di angka 100 lah. Jadi satu armada harapannya ada 10 orderan ya yang mereka bawa dalam satu hari. Kira-kira manusia bisa nggak membuat planning dari segitu banyaknya orderan 1.000 order, dan harus mensinkronkan dari masing-masing armada itu lokasinya di mana, yang pertama, terus yang kedua dari masing-masing armada itu bawa yang mana, dan harus lewat jalan yang mana. Dan itu salah satu kapasitas yang dimiliki oleh route optimization ini sebagai bentuk memberikan travel insight ataupun juga kita sebut planning insight bahwa kita itu bisa loh sebenarnya secara otomatis menugaskan driver itu secara sederhana tapi impactful buat mereka. Contoh hasil penugasannya seperti apa? Contoh di sini ya, kita ada RO 0064 nih. Salah satu hasil penugasannya ada jumlah DO 32 dan jumlah fleet yang digunakan 6. Kira-kira seperti apa sih hasil penugasannya? Kita bisa show di sini dan kita bisa lihat. Nah, seperti ini polanya. Gitu. Dan bahkan lebih hebatnya lagi dan lebih impact-nya lagi, dari masing-masing titik ke titik itu ada konsekuensi dan juga ada pertimbangannya. Mana yang paling dekat, mana toko atau customer juga yang sifatnya itu window time atau jam bukanya itu di jam berapa. Jadi benar-benar mempertimbangkan secara presisi dari masing-masing titik drop, itu bisa kita
visibelkan atau bisa kita kejar bahwa ketika driver hingga tiba di lokasi pengantaran barang itu match dengan kondisi customer, mereka masih buka atau mereka masih bisa terima barang yang dibawa oleh drivernya kita. Jadi kita nggak wasting time, kita nggak perlu lagi nunggu-nunggu waktu kapan customer ini bisa diantar dan lain sebagainya, dan itu bisa di-tackle dengan satu fitur yang ada di TMS Circuit Line namanya route optimization bersama dengan fitur-fitur lainnya yang mungkin juga bisa menjadi jembatan tergantung kebutuhan customer kita itu seperti apa. Seperti itu terkait tentang demo dari step by step atau 3 langkah sederhana yang kita lakukan lewat TMS dari McEasy itu gitu. Dan nanti di sini juga saya akan sedikit sharing ya terkait tentang driver apps kan. Tadi saya sempat menyinggung ya kalau misalnya driver app kita itu bisa digunakan sebagai bentuk interaksi kita bersama dengan driver kita. Nah, ini tampilannya saya coba tampilkan. Mohon tunggu sebentar. Berarti ini kita akan melihat driver apps. Ya, bisa dibilang kita melihat driver apps itu seperti apa sih tampilannya. Oke, seperti masih proses ya, Mas Dwi ya. Oke. Oke, sambil menunggu, mungkin saya mau mengingatkan juga sekali lagi untuk para Bapak Ibu yang hadir pada webinar kita pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi feedback form, dikarenakan nanti apabila Bapak Ibu mengisi feedback form, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher untuk peserta yang terpilih, yaitu voucher Pertamina senilai masing-masing 100.000 untuk 3 orang, dan juga akan ada promo spesial nantinya yang akan kita beritahu di setelah Q&A. Jadi nanti promo apa saja yang Bapak Ibu dapatkan apabila Bapak Ibu mengisi feedback form. Jadi silakan langsung aja lihat feedback form yang ada di chat box. Dan nanti Bapak Ibu bisa langsung aja isi, dan nama Bapak Ibu dan juga email Bapak Ibu nantinya juga yang pertama akan dikirimkan mengenai modul-modul ataupun mengenai isi webinar ataupun rekaman webinar kita pada hari ini, dan juga Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan 3 voucher menarik dari Pertamina, yaitu masing-masing Rp100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Dan juga nantinya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan promo spesial dari McEasy untuk Bapak Ibu yang ingin yang ingin berlangganan atau menjadi klien dari McEasy sendiri, dan juga mendapatkan benefit lainnya baik dari TMS atau Transport Management System kami ataupun dari VSMS ataupun GPS kami. Dan juga masih banyak juga benefit-benefit lainnya apabila Bapak Ibu memang bergabung bersama McEasy. Dan baik, kita sambil menunggu juga dari Mas Dwi ini untuk memperlihatkan bagaimana sih driver apps-nya McEasy, yaitu sebagai trigger bahwa memang di driver apps ini sendiri bisa memberikan POD atau proof of delivery, dan juga bisa menjadi sebagai tanda terima bagi PIC di lapangan yang telah menerima barang ataupun yang telah mendapatkan ataupun si barang-barangnya ini sudah di loading. Jadi nanti PIC muat maupun PIC bongkar bisa langsung tanda tangan digital di sana. Jadi cukup memudahkan sih ya, cukup memudahkan untuk Bapak Ibu yang memiliki lini bisnis untuk pengantaran-pengantaran apalagi di bulan puasa saat ini nih, mungkin demand-nya atau permintaan pengantaran dari klien Bapak Ibu itu cukup tinggi sekali, dan TMS dari McEasy ini seperti yang Bapak Dwi katakan, memang kita bisa sangat membantu ataupun bisa memberikan solusi-solusi
untuk Bapak Ibu yang memang bergerak di bidang logistik untuk pengantaran-pengantarannya, baik yang single drop ataupun multi drop. Kalau single drop tadi di TMS seperti dijelaskan oleh Bapak Dwi itu kita bisa meng-assign fleet untuk single drop. Tapi untuk jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang punya multi drop juga, walaupun ada 1000 titik yang akan diantarkan pada satu harinya gitu, ada 1000 titik, Bapak Ibu bisa menggunakan route optimize dari TMS. Dan nanti Bapak Ibu sudah tidak usah khawatir lagi bagaimana cara meng-assign fleet dengan titik drop yang begitu banyak, karena TMS Make Easy itu sudah sangat otomatis. Mereka bisa melihat dari capacity truknya seperti itu, dari jalan mana yang akan diambil dan juga akan dilakukan pengantaran di luar gitu. Ada window time-nya, misalkan customer Bapak Ibu buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, nanti dari TMS kami ataupun route optimize kami itu bisa membantu Bapak Ibu secara automatically menentukan titik-titik mana saja dan juga fleet-fleet mana saja yang akan di-assign untuk melakukan pengantaran-pengantaran yang cukup banyak tersebut. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir lagi untuk nge-assign fleet dengan titik poin yang sangat banyak secara manual, karena Make Easy insya Allah akan memberikan solusi-solusi untuk Bapak Ibu yang bergerak di bidang logistik. Ya, oke, mungkin kita bisa tanyakan dulu nih bagaimana Mas Dwi, apakah sudah bisa belum ya untuk driver apps kita? Untuk driver apps-nya kayaknya kita skip dulu ya, Mbak Feni. Nanti kita bisa kirimkan aja sih detailnya seperti apa untuk driver apps-nya. Tapi mungkin saya akan langsung masuk ke solusi ini ya, hasil dari penugasan ketika nanti kita sudah selesai nih menggunakan dari driver apps itu sendiri. Oke. Udah kelihatan belum Mbak Feni? Sudah kelihatan. Oke, jadi mohon maaf buat ibu bapak sekalian ya kalau misalnya kita belum bisa menampilkan nih sementara ini. Tahu tadi sebenarnya udah bisa pas kita trial sebelum masuk ke sesi, tapi ternyata gagal untuk coba kita koneksikan. Tapi nggak apa-apa, sederhananya kita di sini kan tadi kita sudah melakukan 3 tahap pertama ya, dari segi kita mulai memplanningkan atau suatu penugasan, terus juga kita masuk ke proses konfirmasi penomoran, terus juga kita masuk ke tahapan, dan tadi kita juga udah masuk ke tahapan penugasan, driver yang mana sama fleet yang mana yang akan kita tugas untuk meng-carry out atau mendeliver barang tersebut gitu, atau DO tersebut. Dan di sini ada table deliver. Jadi table deliver ini sebagai bentuk listing kalau misalnya dari masing-masing order yang sudah kita tugaskan tadi kepada driver itu sudah di status deliver. Gitu. Dan kita juga bisa cek di reportingnya, di mana report table ini kita sinkroniskan secara penggunaan di lapangannya atau pengguna eksekusi itu melalui driver apps tadi sebenarnya. Jadi driver apps itu gunanya sebagai apa sih? Dia itu penggunanya itu ada di sektor ini. Jadi ada status, ada app update, juga ada foto assign. Yang sinkronis utamanya adalah time. SLA related dengan waktu. Selain dengan cara komunikasi ataupun service-service tertentu ya Mbak Feni ya. Tapi yang faktor yang paling mutlak sebagai bentuk ukuran SLA berhasil atau tidak adalah time. Nah, jadi lewat driver apps tadi, jadi driver itu bisa merubah status ketika mereka sudah sampai di lokasi pengantaran. Atau kita sebut namanya teori geofencing atau konsep geofencing. Ketika kita menaruh geofence di titik tertentu, kalau misalnya mereka sudah tiba di lokasi, nah mereka bisa melakukan proses pengubahan status dari pick up hingga dari started, pick up, dan deliver. Artinya ketika kita sudah deliver, app update kita tandai sebagai ended atau perjalanan sudah selesai. Di jam berapa tertera di sini dengan bukti foto pengantaran atau foto produk tergantung dengan SOP company atau kliennya kita. Mereka akan requestkan untuk memfoto seperti apa, karena kita saat ini dari driver apps kita bisa mengoccupy atau sekali pengantaran itu bisa melakukan proses foto sebagai bukti, itu ada 5 foto sekaligus. Jadi bisa halaman, bisa tampilan depan box mungkin atau kontainer atau tergantung barang yang dilakukan proses pengantaran. Terus juga contohnya seperti apa? Nah ini. Jadi meskipun ini agak random untuk demonya ya, tapi ini sebagai bentuk kalau driver apps itu kita bisa difungsikan.
sebagaimana mestinya atau sesuai dengan kebutuhan customer itu sendiri. Terus juga yang kedua yang tidak kalah penting, assign atau sign ataupun tanda tangan dari customer penerimanya sebagai bentuk tanda akhir bahwa memang barang itu sudah diterima ke end customer-nya atau juga pihak gudang ataupun pihak manapun yang menjadi tujuan atau destinasi akhir dari proses suatu pengiriman barang. Contohnya seperti ini image-nya. Ya. Jadi hal ini kita sebut sebagai bentuk surat jalan elektronik yang kita dapatkan gitu ya. Nanti seperti apa sih impact-impactnya tergantung nanti dengan situasional yang menjadi salah satu pain point atau juga hal-hal yang menjadi kebutuhan utama atau primer dari sisi klien kita. Jadi Bapak dan Ibu itu butuh kita solusikan atau kita berikan solusi impact itu di bagian apanya nih, elemen apanya gitu. Jadi karena tiap customer itu pada dasarnya berbeda isu yang menjadi patokan utama bahwa suatu hal itu tuh harus di take over ataupun di tackle. Contoh misal, Mbak Vini, problem dari perusahaan saya itu sementara ini kita nggak apa-apa sih Mbak pakai apa namanya ya, pakai surat jalan offline ataupun kertas. Tapi yang masalah itu kapan kita bisa memastikan kalau driver itu jujur ya di surat jalan itu benar-benar tanda tangan dari customer-nya. Nah, kalau misalnya kita mencoba migrasi masuk ke sistem digital seperti yang McKinsey punya lewat TMS-nya, ya hal itu pasti secara mutlak bisa kita tackle dan kita bisa bantu. Yang namanya deliver barang itu tidak bisa dibohongi ketika posisi barang dan juga posisi driver juga termasuk posisi unit kendaraan yang membawa si orderan tersebut sudah tiba lokasi pengantaran. Seperti itu sederhananya. Begitu, Mbak. Ini hal yang bisa saya sampaikan terkait tentang demo solusi ataupun demo TMS yang kita punya di McKinsey seperti itu. Dan yang mungkin dari Bapak Ibu semua bisa mulai membayangkan ya dari masing-masing masing-masing company itu ternyata butuh untuk diberikan solusi seperti apa nih. Nanti kita sama-sama duduk bareng bersama dengan tim McKinsey, kita coba petakan satu persatu dari proses permasalahan kira-kira hal apa yang butuh kita efisiensikan atau perlu kita efektifkan. Dan secara singkat, ini untuk pada akhirnya ya sebagai bentuk kesimpulannya atau rangkumannya, proses apa saja sih yang bisa kita tingkatkan atau kita optimalkan pada dasarnya. Seperti permasalahan di awal tadi kita sempat ceritakan ya. Yang pertama itu yang pasti meningkatkan efisiensi waktu dan operasional pengiriman, di mana kita mulai bisa membuat pembuatan order pengiriman secara detail tanpa kita harus menulis ulang lewat kertas ataupun secara pen and paper. Karena pada dasarnya pen and paper mungkin impactful bagi sebagian orang, tapi apakah kita bisa make sure 100% human error itu tidak ada? Ataupun tipografi yang menjadi salah satu sektor penting pada suatu proses administrasi, juga ketika kita narik suatu data. Kan nggak mungkin kita bisa, bayangkan semisal ada kertas DO, ada 1000 lembar nih, dan kita pengen ngurutin satu persatu dan kita akan menjumlahkan tonase ataupun publikasi dari masing-masing kertas tersebut. Itu akan butuh waktu lama dan memakan waktu 2 kali lagi pekerjaan. Tandanya seperti apa? Ya tandanya ketika kita punya sistem yang sifatnya otomatis, kita tanpa bahasa itu mungkin mencembrengkan atau juga kayak menggelar lagi semua kertas dan kita hitung ulang tanpa harus itu, tapi kita bisa langsung lewat dashboard TMS tadi kita bisa langsung melihat bahwa semua itu bisa terakumulasi secara otomatis lewat sistem. Termasuk juga ke proses aplikasi atau job atau juga penugasan kepada driver yang awalnya kita mungkin memesankan ke mereka kalau penugasan ini surat DO-nya, ini surat jalannya harus lewat WhatsApp ataupun juga harus print out, dan kadang-kadang driver akan lupa atau juga ketinggalan atau juga bisa jadi sobek resikonya, dan itu semisal masih menggunakan sistem manual tanpa menggunakan driver apps. Tapi lewat driver apps itu juga dengan harapannya driver tidak hanya bisa melakukan update status order itu dari start hingga terkirim seperti apa, tetapi juga kita bisa berinteraksi dengan mereka secara real time, uang jalan yang mereka bisa gunakan lewat driver apps tersebut. Seperti itu. Next. Ya, dan yang kedua, sesuai dengan problem yang kedua ya, terkait tentang kita nggak bisa cek real time di mana sih lokasi kendaraan yang sedang membawa DO tersebut, atau juga seperti apa buktinya. Dan lewat driver apps ini kita mulai bisa mensinkronkan bahwa
di mana sih lokasi atau posisi armada yang sedang membawa dewa tersebut, dan di mana barang yang sedang dibawa. Nah, itu bisa pelacak atau tracking lewat live view-nya kita ada di TMS-nya juga, termasuk juga dengan driver apps kita sebagai bentuk tadi di reporting ya, kita bisa melihat lewat driver apps itu kita bisa meng-capture bukti pengantaran barang, tergantung dengan SOP akan foto di bagian mananya, termasuk juga dengan sign ataupun tanda tangan dari customer itu sendiri sebagai bukti mutlak bahwa suatu barang tersebut sudah diterima. Dan kita bisa pada akhirnya bisa lihat status pengiriman dengan bukti POD dan POP yang sudah lengkap. Dan hal ini tentu saja bisa memangkas waktu, kita mulai bisa masuk ke tahapan invoicing tanpa menunggu proses pengantaran atau pengiriman balik surat jalan yang dibawa sama driver. Semisal kita masih menggunakan manual, tetapi ketika kita sudah menggunakan proses digital, ketika status update sudah ended, tandanya kita mulai bisa bergerak di sisi lainnya. Seperti itu. Lanjut. Dan yang ketiga, kita bisa masuk ke tahapan atau ke fase kita itu benar-benar bisa memudahkan kepada pelanggan itu untuk proses pelacakan atau juga update status pengiriman. Jadi semisal memang aktor utama atau customer utama itu tidak ada di lokasi, tapi dia menitipkan kepada orang gudangnya atau juga divisi-divisi tertentu yang menjadi penanggung jawab untuk penerimaan barang, dan itu dia tanpa harus ada di lokasi, dia juga bisa memantau secara real time lewat driver apps-nya, tapi lewat dari update status atau pelacakan yang dikirimkan oleh TMS ataupun dari kita sebagai penyedia user proses pengiriman barang. Jadi bisa share link ataupun share lokasi, di mana sih lokasi suatu barang itu sekarang berada, apakah sudah diterima atau masih dalam proses pengantaran atau di perjalanan. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir tidak kalah penting, TMS-nya kita secara tampilan itu juga kita bisa gunakan melalui web dashboard ataupun lewat laptop ataupun lewat PC, tapi juga kita bisa melakukan proses TMS-nisasi atau juga melakukan proses TMS ya, seperti itu melalui namanya mobile apps-nya TMS-nya kita atau versi mobile-nya. Seperti itu. Nah, ini yang yang secara impact di lapangan ya, ataupun impact suatu cases terjadi di lapangan, itu juga kita punya banyak contoh-contoh. Misal ada perusahaan logistik yang punya 20 armada dan dia harus mengirimkan setiap harinya 3-5 titik dengan kondisi-kondisi yang pada akhirnya harus bisa dipastikan bahwa barang itu tidak lagi datang terlambat atau melebihi tenggat pengiriman. Terus juga tim operasional menjalankan satu persatu surat jalan, juga tidak adanya arsip penerimaan pengiriman. Selanjutnya juga ada pelanggan kesulitan melacak pengiriman, dan terakhir penagihan pengiriman hanya bisa dilakukan 2-3 hari setelah barang tiba. Dan hal ini harusnya sudah terjawab lewat demo tadi, juga dari pemetaan beberapa hal atau impact yang pada dasarnya itu bisa kita tackle atau kita bisa okupasi ketika kita mulai memigrasikan diri kita yang awal dari manual ke sistem yang lebih baik. Tidak selamanya digital mungkin lebih baik, tapi pada harapannya ketika kita mulai migrasi ke digital, banyak hal yang mulai kita bisa urai ataupun mulai bisa kita solving problem kan, bahwa hal itu ternyata possible ya untuk dilakukan, atau hal itu possible ya untuk bisa diselesaikan secara otomatis dan juga untuk menuju yang namanya efektivitas dan efisiensi. Dan ini Mbak Feni, di tengah-tengah kita sebenarnya udah ada ini juga ya Mbak, salah satu user kita ataupun customer ataupun kliennya kita yang pengguna TMS. Dan selama kita juga meriset ya, kalau misalnya salah satu customer kita ini itu punya beberapa concern yang pada akhirnya setelah menggunakan TMS itu bisa bisa merasa lebih terbantukan. Terutama ada 3 hal ya, yang paling umum, yang selama ini kita petakan berbarengan juga dengan klien kita yang bernama Jams Logistik, itu adanya human error pada surat jalan, pasti ya, karena hal ini yang paling relevan atau erat kaitannya dengan transfer suatu dokumen yang itu sifatnya menggunakan jasa manusia. Dan itu tidak selamanya selalu mulus, dan pada akhirnya ketika sudah menggunakan TMS, ternyata efisiensi pengiriman surat jalan itu ya pasti
lebih efektif dan lebih efisien karena sifatnya real time, tandanya surat jalan terdigitalisasi ya kita bisa langsung dapat update statusnya. Dan hal ini ya pada dasarnya itu bisa mengefektifkan atau mengefisiensi waktu hingga 80 jam setiap bulannya. Kenapa? Hal ini make sense karena kan kita tidak perlu nunggu lagi perjalanan pulang suatu armada ataupun kendaraan untuk menuju ke lokasi pengantaran awal atau lokasi gudang atau lokasi pool. Tanpa harus menunggu itu kita bisa langsung eksekusikan yang tadi ya proses invoicing atau penagihan kepada customer karena secara real kalau misalnya barang yang kita antarkan itu sudah tiba di lokasi pengantaran. Terus yang kedua, ada isu dari segi lamanya pembuatan invoice. Tadi ya sebagai impact lebih lanjut dari surat jalan yang pastinya itu impact-nya seperti apa? EPOD ataupun electronic proof of delivery itu mempersingkat waktu pembuatan invoice hingga 58%, yaitu menjadi 30 menit setelah muatan terkirim. Tandanya ya kita bereksekusi lebih cepat dan itu juga yang membantu untuk tim invoicing bisa mulai melakukan perapihan penagihan kepada customer-customernya. Jadi nggak ada lagi tuh jam-jam di mana mungkin dari admin invoice itu tuh benar-benar kosong karena pada akhirnya ketika memang delivery order sudah dilakukan secara real time lewat TMS tadi, ya tandanya mereka juga bisa langsung eksekusikan kerjaan yang untuk divisi mereka. Dan yang terakhir, kesulitan membagikan riwayat pengiriman dan bukti pendukung kepada pelanggan. Tadi ya, untuk real-time visibilitas kepada customer, bahwa customer juga bisa memantau secara langsung tanpa harus ada di lokasi penerimaan barang. Atau juga semisal memang customer yang nunggu di lokasi pengiriman barang atau penerimaan barang, dia juga bisa melihat udah sampai mana sih armadanya yang bawa si barang-barang yang sedang dikirimkan lewat si armada tadi. Seperti itu Mbak Feni dan peserta webinar di hari ini. Semoga ini cukup menjadi wawasan baru ya ataupun jendela baru bahwa ternyata ada solusi yang bisa mengoccupy atau juga membantu dari sisi-sisi yang sifatnya itu mungkin selama ini tidak terbayangkan ataupun juga selama ini sudah mulai membayang-bayangkan, oh ternyata lewat TMS McKinsey itu possible dilakukan. Begitu Mbak Feni. Ya, saya kembalikan ke Mbak Feni ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dwi. Jadi memang banyak banget keuntungannya kalau misalkan memakai TMS Make Easy seperti contohnya studi kasus tadi James Logistik ya. Banyak sekali hemat waktu juga gitu. Bagaimana dispatcher sudah tidak lagi harus menunggu surat jalan asli untuk balik ke pool gitu ya atau balik ke kantornya mereka untuk melakukan penagihan, tapi status tersebut tuh memang sudah ada pada saat driver melakukan bongkar muatannya dan juga langsung men-trigger status bahwa barang sudah barang sudah dibongkar dan ada POD-nya atau proof of delivery-nya melalui driver apps-nya Make Easy. Jadi banyak sekali keuntungannya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Dwi selaku Business Development Manager Make Easy atas penjelasannya dan juga demonya tadi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya TMS secara praktikal dapat menjawab permasalahan yang terjadi di sektor logistik terutama saat permintaan meningkat, apalagi di menjelang bulan puasa ini pasti demand pengirimannya sangat tinggi sekali. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar pada hari ini, mungkin tadi sudah ada juga penjelasan dari Pak Dwi, kita bisa langsung aja yang ingin bertanya bisa langsung bertanya dan langsung ketik aja di kolom chat box dengan menuliskan nama dari afiliasi mana ataupun dari perusahaan mana, lalu langsung pertanyaannya dan langsung kirim aja di chat box, maka kita akan jawab pertanyaannya nanti di akhir acara ataupun di sesi Q&A. Dan sebelumnya tadi juga ada beberapa perusahaan-perusahaan ya Mas Dwi ya yang memang sudah menjadi klien kita. Nah ini salah satu klien-klien beberapa, bukan salah satu malah ya, beberapa klien-klien kami yang bisa kami tampilkan di sini di luar dari klien-klien lainnya. Ini ada MGM Bosco, ada Cleo, ada Urban Express, AFT, ada Expedingin, Gotoko, Eratani, ada JNE juga, ada Bintang Harapan Makmur dan juga ada James Logistik. Dan yang pasti
Ini banyak banget ya Mas Dwi. Mungkin ada lagi nggak Mas Dwi? Ya, sebenarnya Mbak Feni, poin terpenting dari our business client di sini kita nggak cuma sekedar memamerkan nih logo-logo mungkin yang selama ini ya dari klien-klien kita itu ataupun dari peserta di sini mengenal ya dari logo-logo ini, tapi sebenarnya sebagai bentuk ternyata apa ya, sekomprehensif itu McKinsey memberikan solusi dari segi TMS-nya ataupun VSMS dan lain sebagainya kepada semua sektor logistik. Kenapa? Karena pada dasarnya satu logistik itu kan nggak cuma sekedar trivial atau ekspedisi. Karena memang pada dasarnya pendelivery ataupun pengiriman mereka itu kan memang di sektor ekspedisi ya. Tapi di sini bisa dilihat ada yang namanya MJ Bosco, itu cold chain atau rantai pasok dingin. Tandanya memang tidak semua niche ya, ataupun tidak terkhusus pada suatu sektor logistik saja, tapi juga yang namanya logistik pasti erat kaitannya dengan pengiriman barang, yang artinya kita bisa masuk ke pabrik, solusi juga kita bisa masuk ke rantai pasok dingin, bahkan sampai ke Gotoko. Gotoko itu salah satu penyedia pendelivery barang untuk khusus Gojek dan Tokopedia. Yang pasti tahu ya, dan itu kerjasamanya bersama dengan Unilever. Dan juga yang terbaru kita di sini contohnya ada JNE sebagai mungkin number one, salah satu yang paling well known di kita tahu ya untuk ekspedisi pengiriman barang, dan bahkan itu sifatnya itu sangat-sangat expert ya, dari proses pengiriman barang itu sangat-sangat mendetail dan lain sebagainya, karena tadi kita kuncinya ketika memang ada customer kita yang butuh untuk di delivery barang hingga sampai 1 juta pengantaran barang per harinya ataupun per bulannya, dan itu kita mencoba ya dari McKinsey itu untuk memberikan solusi yang paling tepat dan paling efisien dan paling applicable di lapangan dan mudah untuk digunakan. Dan tadi dari Mbak Feni sempat tanya, ini kebenaran Mas kalau misalnya semuanya pakai McKinsey sekarang gitu, ataupun masih ada nggak sih di luar sana? Yang tentu ya kita sekarang di McKinsey kurang lebih ada 600 entitas perusahaan yang sudah mulai menggunakan fitur dari McKinsey, baik dari segi TMS-nya atau layanan-layanan lainnya yang sifatnya parsial ataupun secara ekosistem keseluruhan menggunakan McKinsey itu sendiri. Gitu Mbak Feni. Oke. Dan kebetulan kalau tidak salah sudah ada hadir di sini salah satu customer existing dari McEasy yang juga menggunakan TMS ya Mas Dwi ya. Di sini kami ucapkan selamat datang untuk Pak Rizky selaku Head Operasional dari Jams Logistik. Halo Pak Rizky, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Feni, Mas Dimas. Baik, bagaimana kabarnya Pak Rizky hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik Pak, tadi kan Jams Logistik juga sudah dijadikan salah satu case study kami nih Pak dalam webinar hari ini. Nah kalau misalkan boleh tahu nih Pak, dari Jami Berkah Transindo atau Jams Logistik ini melayani customer seperti apa sih Pak? Dan juga keseharian operasionalnya itu seperti apa ya Pak Rizky? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi kita Jam Logistik ini bergerak di bidang jasa transportasi. Kebanyakan customer kita itu bergerak di bidang makanan dan minuman. Jadi setiap harinya kita melakukan pengambilan barang di toko mereka, kemudian kami drop ke toko-toko yang lain seperti itu di Jabodetabek. Oke, nah mungkin bisa juga Pak diceritakan Pak sedikit nih bagaimana dalam sehari-hari penggunaan TMS membantu proses operasional apa aja dan juga manfaatnya seperti apa nih Pak. Mungkin bisa juga dibandingkan antara sebelum memakai TMS dari McEasy dan juga sesudah memakai TMS McEasy. Apa sih Pak yang dirasakan secara praktikal di lapangan Pak? Kami dari sebelum menggunakan McKinsey memang semuanya serba manual, memang manual banget sih. Yang pertama itu dari segi pembagian titik atau pembagian rute kepada driver kami itu masih dilakukan by WA atau ditunjuk secara langsung. Jadi misalkan driver A ini ke sini, driver B ke sini, itu tidak menggunakan sistem seperti itu, lebih ke manual lah. Semenjak kami menggunakan McKinsey, jadi lebih terorganisir ya. Di dalam sistem itu kita bisa otomatis lah mengasih rute driver A ke sini udah berupa template seperti itu, dan apalagi ada fitur duplicate buat kita merencanakan di hari berikutnya, itu sangat membantu sekali. Kemudian untuk selanjutnya
sebelumnya kita sama sekali tidak menggunakan GPS. Jadi kesulitan kami untuk memantau armada itu menjadi nomor satu lah di perusahaan. Semenjak kami menggunakan McEasy, kami tinggal duduk melihat monitor, kita udah tahu letak posisi driver ini di mana. Seperti itu. Kemudian untuk masalah report juga kita sangat terbantu. Yang awalnya kita harus seperti yang Mas Dimas jelaskan tadi, kita harus menunggu, kita sebelumnya harus menunggu dulu nih driver ini selesai di pengantaran terakhir, kemudian dia pulang ke pool, baru kita bikin invoice. Tapi dengan adanya TMS ini, kita langsung bisa membuat invoice itu tanpa harus menunggu driver itu pulang. Jadi langsung jadi, itu sangat menghemat waktu. Dan apalagi ketika kami membuat report bulanan, kami harus mengumpulkan sekian banyak surat jalan selama 1 bulan. Itu sangat-sangat ribet menurut kami seperti itu. Jadi ketika kami menggunakan TMS, kami tinggal pilih report, klik periode yang diinginkan, kemudian download, jadi seperti itu, sangat mudah sekali. Kemudian dari sisi pelanggan, yang awalnya pelanggan itu memang kami nggak menggunakan GPS pada awalnya, jadi pelanggan, ketika pelanggan kami bertanya ini posisi mobil udah di mana, kami ya hanya bisa by WhatsApp ya share lokasi gitu. Tapi kalau sekarang kita udah bisa langsung live tracking, kita share link tracking ini kepada customer sehingga customer juga lebih mudah untuk melakukan pelacakan armada yang mereka pesan kepada perusahaan. Seperti itu, Mbak Penny. Oke, baik Pak Rizky, berarti cukup banyak ya Pak ya, mulai dari pada saat sudah mulai berpindah dari manual ke digital. Salah satunya mungkin report untuk manajemen ya, tadi bisa langsung beli periode, terus langsung di-download aja, langsung tarik, sudah jadi laporannya ya. Iya, benar sekali seperti itu. Oke, nah Pak, mungkin kita sedikit berbicara nih menjelang Ramadan ini nih. Mungkin demand-nya atau permintaan dari klien-klien Bapak juga untuk pengiriman-pengiriman untuk sektor FMCG ini kan cukup meningkat ya Pak ya. Nah, persiapan-persiapannya apa saja sih Pak, dan apa yang kira-kira bisa dimudahkan oleh TMS ataupun oleh produk-produknya McEasy, baik dari TMS-nya, GPS-nya ataupun melalui driver apps-nya Pak? Saya rasa karena ini McEasy ini sebenarnya sistem yang memang sudah didesain untuk menanggulangi event seperti ini. Ramadan ini udah semuanya di backup sama McEasy. Saya rasa nggak ada masalah sama sekali di perusahaan kami. Itu udah ke backup semua sama McEasy. Mau keadaannya kayak gimana aja udah bisa di handle sama mereka, sama McEasy, maksud saya seperti itu. Saya nggak banyak bicara tentang masalah kami ya. Maksudnya semuanya udah bisa di backup sama McEasy seperti itu. Oke, berarti mungkin pain point yang dirasakan itu cukup banyak tergerus ya Pak ya. Sudah sedikit nih pain point yang dirasakan ketika sudah memakai TMS ataupun produk-produk dari McEasy ya Pak. Oke, Pak, kalau begitu nih Pak, 1 atau 2 patah kata deh Pak untuk mungkin para Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Ada nggak pesan dan kesannya pada saat memakai produk-produknya McEasy nih, untuk karena kan yang hadir di webinar ini mungkin dari sektor yang sama nih dengan Bapak gitu, yaitu pengusaha di bidang logistik seperti itu, ataupun jasa di bidang logistik. Mungkin ada 1-2 patah kata Pak yang ingin disampaikan, silahkan. McEasy ini cepat, tepat, dan efisien. Itu sih saran saya untuk perusahaan yang memang bergerak di bidang ini. Saatnya kita digitalisasi untuk di bagian logistik, karena memang itu sangat-sangat efisien. Seperti itu sih Mbak Feni. Oke, jadi pesannya nih untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, jadi kalau misalkan menurut dari James Logistik, dari Pak Rizky sendiri, bahwa memang tepat dan efisien ya Pak ya, dalam membantu pekerjaan ataupun pengiriman dari pengusaha-pengusaha di bidang jasa logistik. Oke, kalau begitu Pak Rizky, terima kasih banyak dari James Logistik sudah hadir di webinar kami pada hari ini Pak. Semoga ke depannya
Jams Logistik bisa terus mendapatkan klien yang lebih banyak lagi dan tetap menggunakan McEasy sebagai solusi dan juga sebagai jalan keluar dari permasalahan di setiap bidang logistik Bapak. Terima kasih banyak Pak Rizky. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, nah itu dia tadi mungkin bisa dibilang cerita-cerita ataupun testimoni dari Jams Logistik selaku memang klien existing McEasy yang sudah memakai TMS dan juga produk-produk lainnya dari McEasy. Nah, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja memberikan pertanyaannya dengan cara ketik di chat box nama dari afiliasi mana ataupun dari perusahaan mana dan juga pertanyaannya, dan bisa langsung aja kirim ke chat box, maka nanti akan disampaikan ataupun dijawab oleh Mas Dwi mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah hadir dan juga narasumber kita ada Mas Dwi. Kalau begitu kita langsung aja langsung ke sesi Q&A. Namun sebelum kita masuk ke sesi Q&A, sekali lagi Feni ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu mengisi feedback form, karena nanti di feedback form Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk mendapatkan 3 voucher bahan bakar dari Pertamina senilai 100.000 untuk masing-masing pemenang, dan pemenangnya akan dipilih 3 orang. Dan juga nanti untuk Bapak Ibu yang mengisi feedback form, kami akan memberikan promo-promo menarik yang hanya berlaku sampai 4 April aja, karena ini promonya sangat menarik sekali untuk biaya instalasi dan juga subscription fee bulanannya nih. Dan juga nanti di feedback form kami juga akan mengirimkan melalui email Bapak Ibu materi-materi dari webinar pada hari ini dan rekamannya juga. Oke, kalau begitu sekali lagi mungkin Feni akan mengumumkan untuk 3 orang pemenang. Oh, belum, kita mau ke promo dulu kalau gitu ya. Kita mau ke promo dulu. Ini adalah promo untuk Bapak Ibu yang telah mengisi feedback form. Nanti kami akan memberikan promo kepada Bapak Ibu di mana kalau misalkan order fleet size Bapak Ibu kurang dari 10 unit, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis biaya instalasi. Nah, biaya instalasi di sini tuh bisa sampai 5 juta, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mengisi feedback form, maka nanti kita akan kasih gratis biaya implementasi. Nah, biaya implementasinya ini tuh nanti bisa Bapak Ibu dapatkan melalui mengisi feedback form yang sudah ada di chat box. Dan juga untuk Bapak Ibu juga akan mendapatkan diskon TMS sebesar 70.000 dari harga 90.000, dan juga fee SMS hanya menjadi 135.000 dari 150.000. Kalau misalkan Bapak Ibu juga mempunyai armada lebih dari 10, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan 50% diskon biaya implementasi, dan juga TMS hanya Rp60.000 per bulannya, dan juga VSMS hanya Rp125.000 per bulannya. Nah, ini adalah promo yang sangat menarik yang berlaku hanya dari hari ini tanggal 21 sampai tanggal 4 April nanti. Jadi silakan langsung aja isi feedback formnya untuk Bapak Ibu yang memang tertarik untuk memakai jasa dari McEasy sebagai jawaban atas segala pain point yang terjadi di sektor logistik saat ini. Oke, kalau begitu itu tadi dia promonya yang berlaku hanya sampai tanggal 4 nanti, tanggal 4 April. Dan setelah itu kami akan mengumumkan pemenang dari 3 orang yang berhasil mendapatkan voucher dari McEasy, yaitu yang pertama pengumuman pemenangnya adalah, nah ini dia pengumuman pemenang untuk 300.000 voucher untuk 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp100.000. Oke, pemenang yang pertama adalah Bapak Alif Purwoko dari Bintang Jaya. Selamat untuk Pak Arif, nanti Pak Alif ya, nanti bisa langsung saja menghubungi tim kami, ada Fun. Nanti nomor handphonenya akan ditampilkan kembali. Lalu pemenang kedua ini ada dari PT MAPI, yaitu Bapak M. Syaiful Arif.
Selamat untuk Pak Syaiful Arif. Lalu selanjutnya ada Andi Rahadi dari PT Dharma Inti Global. Sekali lagi semangat untuk selamat untuk 3 orang pemenang yang telah mendapatkan 3 voucher Pertamina masing-masing Rp100.000. Yang pertama tadi Bapak Alif Purwoko dari Bintang Jaya, yang kedua ada Bapak Muhammad Saiful Arif dari PT MAPI, dan yang ketiga Bapak Andi Rahadi dari PT Dharma Inti Global. Oke, kalau begitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi, sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk nih. Mas Dwi, kita akan satu-satu membacakan ya pertanyaannya. Jadi nanti konsepnya kita Feni akan memberikan pertanyaan, Mas Dwi bisa langsung jawab aja. Yang pertama itu dari Nur Cahyo dari PT So Good Food. Ini sepertinya FMCG juga ya. Pertanyaannya, apakah template dari Make Easy bisa mengikuti format template yang biasa kami setiap hari gunakan? Nah, coba ini mungkin bisa nanti dijawab oleh Mas Dwi, silakan Mas Dwi. Iya, terima kasih banyak buat Mbak Feni dan makasih juga buat Pak Nur Cahyo ya terkait tentang pertanyaannya. Possible nggak sih untuk mengaplikasikan format yang ada sekarang atau format existing di suatu perusahaan ya, termasuk perusahaan dari So Good tadi gitu ya. Dan jawabannya possible. Possible dalam artian ada beberapa tahapan nanti kita berbarengan juga tim expert saya akan kita sama-sama duduk bareng dan kita mulai memuraikan satu persatu nih dari segi SOP dan juga format yang biasa dijalankan. Jadi pendekatannya itu, jadi jawabannya itu mungkin lebih kepada pendekatan dulu. Kira-kira formatnya existing itu seperti apa? Dan nanti kita coba look up, kita coba dudukan dan uraikan bareng-bareng apakah sistem atau format template yang ada di Make Easy itu sudah maju atau belum dari yang existing ada gitu. Dan semisal memang ada beberapa butuh modifikasi ataupun penamaan atau labeling. Contoh misalnya yang harus dimunculkan ternyata bukan DO number, tapi untuk So Good adalah SO number mungkin, atau number-number tentu yang labelnya berbeda dibandingkan dengan format existing atau defaultnya di Make Easy atau TMS Make Easy. Dan itu kita coba jalankan dalam bentuk pendekatan terlebih dahulu dan jawabannya ya possible untuk kita coba lihat dan bareng-bareng kita kaji apakah bisa jadi dari Make Easy yang harus melakukan enhancement ataupun modifikasi secara bisa kita petakan ya apakah modifikasinya itu dalam low priority atau high priority harus kita benar-benar major untuk kita ubah. Atau bisa jadi justru kita melakukan pendekatan kepada So Good-nya atau Pak Nur Cahyo dan tim untuk bisa nggak Pak, semisal slot ini kita gunakan untuk kebutuhan template yang ini, seperti itu. Dan kaitannya itu tadi juga, mungkin nanti Mbak Feni akan sedikit cerita tentang API ya Mbak ya, terkait tentang template. Nah, semisal memang dari existing dari sistem yang ada di So Good ternyata bisa apa ya, memberikan gambaran atau juga memberikan atau menyediakan data yang memang dibutuhkan sama TMS Make Easy untuk dilakukan proses apa ya, proses secara mesin ataupun engine itu tuh bisa dilakukan proses penugasan karena pada dasarnya kan penugasan itu bisa dilakukan berdasarkan memang datanya ada. Nah, semisal memang dari existing sistem dari So Good itu ada dan ready untuk kita digitalisasi, tandanya kita bisa melakukan proses tahap integrasi atau penarikan data ERP secara otomatis untuk masuk ke sistem TMS Make Easy. Seperti itu. Itu jawabannya Mbak Feni. Semoga membantu juga buat Pak Cahyo ya atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Baik, demikian tadi pertanyaan dari Pak Cahyo ya Pak ya, dari So Good Food mengenai apakah bisa mengikuti format template-nya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ini ada dari Ardiasa. Apakah Make Easy sudah terdaftar di KLH? Oke, kalau KLH ini saya konfirmasi sedikit itu Kementerian Lingkungan Hidup ya, Pak Adi ya. Dan kebetulan kita di Make Easy juga ada beberapa sektor industri yang bergerak di bidang relevansinya ke Kementerian Lingkungan Hidup itu namanya B3 atau barang-barang waste ya yang sifatnya itu dangerous ataupun juga tidak boleh
secara sembarangan untuk kita proses melakukan pengantaran barangnya. Dan kita sekarang terintegrasi atau juga mendapatkan akses izin itu dengan silacak dari KLH itu sendiri. Jadi bisa dibilang apakah sudah terdaftar di KLH? Sudah, seperti itu. Tapi dari sektor B3-nya. Semoga menjawab ya Pak Ardi ya. Dan mungkin kebetulan dari Pak Ardi ini sektor B3-nya kah atau ada kaitan apa Pak dengan KLH? Mungkin nanti Pak Ardi bisa ngobrol nih dengan tim McKinsey ya, dengan tim business development-nya mungkin, ataupun nanti kita bisa kontakkan secara langsung seperti apa nih bisnis yang dibutuhkan dari segi penyediaan platform ataupun software, baik pun software ataupun hardware dari McKinsey itu sendiri. Seperti itu Pak Ardi ya. Makasih banyak sebelumnya Pak atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Dwi. Tadi pertanyaan yang bagus juga dari Pak Ardiasa. Nah, pertanyaan selanjutnya kita agak cepat aja karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11.50 ya. Oke, apakah sistem McEasy bisa support sistem dengan sistem program akuntansi kami agar tidak 2 kali kerja? Ini dari Pak Alif, PT Bintang Jaya. Jadi mungkin ini integrasi atau API nih, sepertinya nih Mas Dwi. Silakan Mas Dwi. Iya, kalau untuk bagian pertanyaan terkait tentang API, nah mungkin ini langsung kita bisa lihat slide-nya ya untuk Pak Alif. Dan di sini ada proses di mana kita sebenarnya itu bisa mengintegrasikan antara pihak TMS yang McKinsey juga termasuk dengan proses atau platform keuangan atau akuntansi, atau kita sebut sebenarnya kaitan dengan data-data adalah sistem ERP internal perusahaan. Nah itu semisal memang itu possible untuk kita lakukan penjajakan bersama, dan itu kita bisa konekkan antara platform keuangan dengan TMS seperti itu. Jadi secara pra-planning atau proses pra-pengantaran barang atau penugas kepada driver dan juga armada, itu kita bisa melook up gitu ya. Jadi kalau misalnya dari platform keuangan dan akuntansi itu standarnya ini contohnya itu ada pembuatan order penjualan. Yang kita bisa tarik ke TMS untuk melakukan proses order pengiriman. Dan juga kita mulai bisa melakukan penjadwalan monitoring pengiriman hingga nanti kita dari driver apps bisa melakukan update dalam bentuk POD atau proof of delivery ketika memang delivery order itu sudah selesai. Dan ketika sudah selesai, artinya nanti masuk ke platform lagi keuangan sama akuntansi yang kaitannya dengan invoicing ataupun juga dengan SO lah sebelum kita melakukan proses penagihan. Karena dari segi ERP pasti butuh yang namanya numbers dan juga data-data rekapitulasi yang nanti pada akhirnya sebagai outputnya kita bisa masuk ke proses invoicing. Seperti itu. Itu mungkin gambarannya ya buat Pak Ali Purwoko ya tadi ya dari PT Bintang Jaya. Terima kasih banyak atas pertanyaan Pak, dan itu sekaligus di sini kita bisa memberikan pengenalan juga ya kalau dari McKinsey itu sejauh ini tuh sudah melakukan proses integrasi, dan itu juga nanti bisa coba kita obrolkan lebih lanjut ya dari masing-masing klien kita ataupun juga dari Bapak Ibu di sini ketika tertarik untuk saya pengen tahu nih Pak, maksudnya integrasi dari McKinsey bersama dengan Accurate atau Mercari Journal ini seperti apa nih, di bagian apa? Dan coba kita akan konekkan atau juga menghubungkan dengan kebutuhan yang memang secara bisnis proses itu dibutuhkan untuk di API-kan. Karena API ataupun menghubungkan antara dua sistem adalah effort ya. Jadi semisal memang kita bisa menghindari API, kita bisa lakukan secara seluruh lewat TMS ataupun satu sistem, itu kan pasti lebih mudah dan lebih gampang. Tapi ya namanya juga suatu institusi pasti ada beberapa divisi yang bukan ikut campur ya bahasanya, tapi lebih ke arah mendapatkan solusi atau impact baik ketika ada suatu solusi yang bagi satu divisi operasional mungkin itu impactful, tapi harapannya mereka juga dapat kebanjiran kebaikannya juga. Karena kan ya namanya juga suatu sistem building ya, harapannya kan bisa semua orang bisa merasakan kebaikannya. Dan itu saya setuju, dan semisal memang dari Pak Alif dan dari Bapak Ibu semua yang ada hadir di sini, semisal itu butuh untuk coba dibantu oleh McEasy ya, memetakan bersama ya kalau misalnya solusi-solusi tadi yang tepat untuk kita aplikasikan, apakah butuh ERP untuk integrasi dengan sistem McEasy atau hanya standalone untuk menggunakan TMS McEasy aja sudah cukup. Itu nanti kita coba petakan bersama dari titik urgensi dan important untuk dihubungkan atau tidak. Begitu Mbak Feni.
Yes, jadi sebenarnya memang bisa di API-kan atau bisa diintegrasikan ya, baik apabila Bapak Ibu memang punya sistem existing dan bisa mau digabungkan dengan sistemnya McEasy, itu bisa sekali Pak Bu. Jadi nanti tinggal langsung dibicarakan aja dengan tim dari marketingnya McEasy, nanti akan dicari jalan keluarnya seperti apa. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rizky Usni. Bagaimana untuk sistem pelacakan logistik kita dan bagaimana mengoptimalisasi kuota muatan kendaraan sehingga proses pengiriman dapat dilakukan lebih maksimal, serta bagaimana juga bila ada truk yang terisi hanya setengah bak seperti itu. Nah, diminta nih untuk solusinya nih, Mas Dwi, silahkan. Oke, ini cukup ini Mbak Feni ya, sangat teknis nih pertanyaannya. Makasih banyak buat Pak Rizky dan kayaknya itu 2 orang deh Bu Feni. Pak Rizky dan Bu Usti ya mungkin ya gitu ya. Tapi makasih banyak atas pertanyaannya. Tapi secara teknikal atau secara prinsip itu akan masuk ke kategori solusi dan lagi load. Dari segi kita benar-benar care atas load planning kita atau secara perencanaan kalau load dari segi tonase ataupun CBM itu tidak wasting ya. Jadi secara capacity harapannya 100% kargo kita itu benar-benar terisi penuh tanpa kita meninggalkan waste sedikit pun atau ruang celah sedikit pun itu tidak ada gitu. Kan harapan semua orang di logistik ya, tapi tergantung masing-masing perusahaan butuhnya apa. Tapi so far kalau dari segi McKinsey itu solusinya apa? Tadi sempat saya sedikit menyinggung tentang route optimization ya sebagai bentuk untuk memplanningkan atau penugasan dari suatu order itu bisa di carry out atau bisa dibawa oleh fleet atau armada yang mana. Dan di proses itu sebenarnya banyak sekali parameter-parameter yang bisa kita set up. Salah satunya adalah syarat ketika suatu armada itu bisa menjalankan orderan. Jadi ini sederhananya kan barang itu kita sebut DO. Ya, ada DO1, DO2 berarti masing-masing dia itu membawa barang 1, barang 2. Dan kita membayangkan semua barang ini DO ini masuk ke dalam satu kendaraan atau kita sebut pada akhirnya FO, fleet order. Dan fleet ini bisa kita takar di dalam sistem McEasy itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk persentase tonase ataupun CBM kalau dia mulai bisa menjalankan penugasan. Jadi kita setting misal 80% capacity. Tandanya apa? Ketika nanti secara load planning ataupun penugasan baru mencapai di angka 70%, kendaraan belum bisa kita tugaskan. Seperti itu. Nah, beda cerita. Semisal memang nanti secara role planning ternyata sudah mencapai 90% kuota. Udah lebih kan dari persentase persyaratan atau persentase anjuran. Tandanya proses eksekusi penugasan kepada driver bersama dengan armada tersebut mulai bisa kita jalankan secara otomatis lewat sistem. Jadi kan kita di TMS itu sebagai bentuk engine mengelola nih penugasan armada yang mana sama fleet yang mana bisa kita gunakan. Dan ketika itu sudah oke, sudah kita set dan kita implementasikan eksekusi, nanti itu akan masuk ke driver apps-nya driver untuk mulai bisa dijalankan. Nah, semisal memang tidak memenuhi syarat capacity tadi atau persentase kapasitas tersebut, kita tidak bisa mengeksekusi atau memberikan penugasan kepada driver lewat driver apps tersebut. Sederhananya seperti itu, baik dari segi teknis pendekatan logiknya, juga dari segi teknis ketika memang nanti pada akhirnya Bapak Ibu sekalian ya, atau salah satunya di sini dari Pak Rizky dan atau dari Pak Rizky Usni ya, itu mulai menggunakan atau tertarik menggunakan sistem McKinsey. Gambarannya seperti itu, Pak Benny. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Dimas. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Trikurnia Sandi, yaitu jika dalam proses pengiriman atau dalam perjalanan terjadi error atau kerusakan hardware atau software, apakah ada PIC yang standby 24 jam terkait untuk mengatasi masalah yang terjadi, Mas Dwi? Silahkan dijawab. Oke, ini sangat menarik ya pertanyaannya dan biasanya ini kayaknya terjadi juga di customer Mbak Feni ya. Ya, jadi pasti semua customer kita gitu ya dari kliennya Mbak Feni atau klien saya sendiri ya atau ide McKinsey pasti sangat bertanya-tanya tentang ada nggak nih orangnya gitu ya. Oke lah, McKinsey pasti punya banyak solusi.
tapi punya manpower. Enggak di semua area gitu ya. Atau dari Mas Trikurnia atau Pak Trikurnia sendiri tadi, standby 24 jam untuk mengatasi masalah. Jadi sebenarnya secara teknis kita punya dokumen SLA yang kita jadikan perjanjian antara kita dengan klien. Sederhananya secara legally ada seperti itu. Tapi kalau misalnya relevansinya ada dua hal. Yang pertama itu kerusakan pada hardware, yang kedua itu kerusakan pada software atau bug atau ada error lah seperti itu. Kalau software itu possible untuk kita lakukan dalam proses secepat-cepatnya tanpa ada harus orang yang di lokasi tersebut. Karena software kan relevansinya berarti itu kaitannya dengan software yang kita gunakan atau proses TMS itu ya secara jarak jauh gitu. Jadi kita bisa melakukan fixing bugs atau bug fixing ataupun melakukan proses edit, coding dan lain sebagainya itu berarti bisa terlepas tanpa ada atau tidaknya orang yang ada di lokasi. Nah, tapi benar beda cerita ketika errornya pada hardware. Kan nggak mungkin ya kita benerin dari jarak jauh gitu kan. Ya kan nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa kita kirim apa gitu kiriman kayak makhluk halus atau itu kan impossible kita lakukan ya, tapi kita memang benar-benar harus deploy orang ataupun tim kita untuk datang ke lokasi. Contoh kita bayangin ada kerusakan customer di Sulawesi atau Gorontalo lah, misalnya Sulawesi Utara atau Sulawesi Tengah gitu ya. Itu nanti skemanya seperti apa? Biasanya kita lakukan pada akhirnya adalah the customer akan melakukan pengaduan kepada kita lewat grup yang memang kita sudah buatkan ketika nanti customer itu sudah jadi customer ya. Ini sekaligus kita menjelaskan ya, flow system biasanya Mbak Feni lakukan. Gitu, jadi mereka kan melakukan pengaduan kalau ada kerusakan pada hardware nih, nggak munculin data nih Mbak Feni gitu ya, ataupun datanya tiba-tiba stop untuk meng-capture. Kan bisa jadi sinyalnya putus, bisa jadi rusak, 100% rusak. Nah itu nanti seperti apa? Biasanya kita akan melakukan proses penjadwalan bersama teknisi kita atau tim lapangan kita. Bisa jadi dua hal, bisa jadi memang kita terbangkan langsung dari Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa yang pasti ada banyak, atau juga dengan beberapa pekerja-pekerja kita atau teknisi kita yang memang kita sudah sebarkan di seluruh Indonesia. Ya itu siapa Pak orangnya? Yaitu kita ada tim di berbagai pulau dan memang kita sudah sampai sejauh itu mengestimasikan bahwa yang namanya problem anything can be happen gitu kan ya. Tapi secara solusi kita dari McKinsey ready untuk bisa memprovide dari segi kapan sih kita harus menurunkan orang dan kapan tidak. Karena bisa jadi kita mensuggest ya, kita men-troubleshoot, ini kayaknya hardware-nya yang rusak deh. Nah ternyata software-nya. Jadi kita akan melakukan proses pengecekan awal. Ketika nanti pengecekan awal sudah qualified, harus mendeploy orang turun ke lapangan, kita akan mengirimkan secara langsung. Gitu. Jadi pertanyaannya mungkin sederhana, apa istilahnya itu terjadi error ya di lapangan, akan seperti apa handlingnya ya, kita bisa langsung mendeploy orang di lapangan atau juga bisa jarak jauh. Nah, sesederhana itu Bu Feni. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Dwi. Mas Dwi, ini ada pertanyaan terakhir, seperti ada yang raise hand. Ini ada Ibu Juwita Krisandini. Bu Juwita mungkin bisa diaktifkan saja mikrofonnya Bu. Apakah ingin bertanya atau silakan apabila ingin bertanya Bu ke Mas Dwi. Mungkin bisa diaktifkan saja mikrofonnya, tidak apa-apa. Halo Bu Juwita. Oke, sepertinya belum nyaut nih ya Ibu Juwitanya. Oke, halo Bu Juwita. Silakan Bu, apabila ingin bertanya bisa langsung diaktifkan saja Bu mikrofonnya. Oke, sepertinya belum ada jawaban nih dari Bu Juwita ya. Yang pasti terima kasih juga nih untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada webinar hari ini, yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik juga untuk kita semua. Dan juga mungkin bisa menambah pengetahuan ya, baik untuk dari segi teknis ataupun dari segi softwarenya sendiri, bagaimana sih sebenarnya software dari McEasy, bagaimana sih caranya apabila ada hardware yang rusak di tengah jalan ataupun pengiriman-pengiriman yang memang tadi dikatakan dalam jumlah banyak bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan bahkan ribuan titik yang harus diantarkan.
Dan kalau begitu yang pasti saya ucapkan terima kasih juga nih untuk Mas Dwi. Tadi juga sudah memberikan banyak sekali penjelasan bahkan demo untuk webinar pada hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Dan dengan berakhirnya sesi Q&A tadi, maka berakhir pula. Namun sebelum itu, sebelum kita menutup acara pada hari ini, mungkin kita ada baiknya untuk melakukan sesi foto bersama. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah hadir pada webinar pada hari ini bisa langsung saja buka kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Jangan lupa memberikan senyum yang paling cantik dan juga yang paling ganteng ya. Oke, silakan untuk tim dari webinar hari ini. Untuk Bapak Ibu yang menjadi peserta juga silahkan, kami persilahkan untuk buka kameranya untuk foto bersama di webinar kita pada hari ini. Oke, mungkin udah pada kebuka semua belum ya ini kameranya. Sekali lagi silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin foto bersama, kita buka kameranya, kita akan foto bareng. Oke, mungkin sudah kebuka ya. Kameranya gimana tim? Oke, kalau gitu kita langsung saja foto ya. Oke, posenya yang paling cantik dan yang paling ganteng silahkan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi pakai gaya dong, pakai gaya ya, biar agak bervariasi gitu ya kan. Oke, sekali lagi kita foto bersama. 1, 2. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Mas Dwi selaku Business Development Manager dan juga terima kasih kepada Pak Rizky selaku James Logistik ya, perwakilan dari James Logistik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah gabung pada webinar kita pada hari ini. Terima kasih juga atas waktunya dan juga penjelasannya dan juga ilmu barunya pada hari ini. Dan dengan berakhirnya sesi foto tadi, maka berakhir pula webinar Make Easy Product dengan tema Ramadan Made Easy, tingkatkan performa pengiriman bersama Make Easy pada hari ini. Baiklah, bagi peserta webinar yang belum mengisi feedback form, sekali lagi kami ingatkan untuk langsung saja mengisi feedback form yang ada di link chat box, bisa langsung diklik dan diisi saja, karena nanti untuk memberikan materi-materi dari webinar ini dan juga rekaman dari webinar ini yang bisa ditonton kembali. Baik, kalau begitu sekali lagi kepada Bapak Ibu selamat untuk yang telah mendapatkan voucher dan juga nantinya kami juga akan memberikan promo menarik yang akan berlaku hanya sampai tanggal 4 April nanti. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, saya Feni Hananingrum, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi untuk di webinar Make Easy selanjutnya. Terima kasih, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.